Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Dasri Fani, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Riau dengan NIM 2405 4316840. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Ada yang bersedia untuk pimpin doa? Saya, Bu. Oke. Tolong Dani pimpin doa bersama. Saya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan berdoa tadi, kita akan dimudahkan dalam memahami materi pembelajaran pada hari ini. Oke. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian pada hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Coba untuk mengalihkan semangat kalian, Ibu tanya dulu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Masih belum kompak. Jadi intinya sehat ya, tapi sehat kita dukung dengan semangat yang kuat. Jadi coba kalau Ibu tanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Kalian menjawab, jiwaku kuat, ragaku sehat, gitu ya. Coba tes dulu. Apa kabar anak-anak? Jiwaku kuat. Setelah itu akan lanjut menyanyikan lagu wajib nasional. Hal ini dalam rangka meningkatkan semangat nasionalis kalian dan juga kita menyongsong hari kemerdekaan kita. Tanggal berapa dan tahu? Ya, jadi Bu minta tolong untuk berdiri semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng. Semangat ya. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ibu ingin mereview sedikit mengenai materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Apa yang kalian ketahui tentang sel? Dan bisakah kalian menjelaskan salah satu teori sel yang telah kita pelajari? Coba yang bisa angkat tangan. Oke. Siapa yang mau duluan? Oke. Balkis ya. Oke, silakan Balkis berdiri.
Apa yang kalian ketahui tentang sel? Sel adalah komponen terkecil yang membentuk makhluk hidup, sehingga tempat terjadi berbagai fungsi kehidupan berat. Oke, tepuk tangan untuk Balkis. Pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalian tentu masih ingat mengenai pengertian sel dan teori sel. Lalu menurut kalian, apakah semua sel memiliki bentuk yang sama? Kalau tidak, ataupun sama, berikan alasan. Ada yang mau menjawab? Oke, siapa? Oke, Rizka duluan. Silakan Rizka. Terima kasih. Jawabannya adalah tidak. Setiap sel tidak memiliki bentuk dan struktur yang sama. Seperti yang kita ketahui, sel-sel utama dibagi menjadi 2 macam, yaitu pertama sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Betul. Nah, yang dimana mereka memiliki perbedaan yang mencolok dalam struktur, bentuk, dan ukurannya. Sel prokariotik adalah organisme yang tidak memiliki inti sel, namun ia memiliki nukleoid. Semua prokariotik itu disebut dengan uniseluler. Contohnya itu adalah bakteri dan archaea. Sedangkan sel eukariotik adalah organisme yang memiliki inti sel. Eukariotik dapat berbentuk dengan uniseluler ataupun multiseluler. Contohnya itu adalah tumbuhan, hewan, jamur, ataupun fungi. Nah, dalam bentuknya juga, sel prokariotik itu lebih sederhana. Bentuknya seperti basil, batang, ataupun kapsul. Sedangkan sel eukariotik itu bentuknya lebih kompleks. Bentuknya cenderung tidak teratur seperti bulat, oval, ataupun pipi. Nah, karena sel eukariotik itu bentuknya lebih kompleks, pasti otomatis ukurannya juga lebih besar. Sel eukariotik juga ukurannya sekitar 100 hingga 10 mikrometer. Sedangkan sel prokariotiknya ukurannya adalah 0,1 hingga 1 mikrometer. Selanjutnya juga dalam strukturnya pasti memiliki perbedaan yang signifikan. Sel prokariotik itu strukturnya lebih sederhana. Ia tidak memiliki inti sel, tidak memiliki organel yang bermembran seperti badan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma. Dan juga sel prokariotik pada luarnya memiliki flagellum dan pili yang berfungsi untuk membantu pergerakan sel. Sedangkan pada sel eukariotik itu lebih kompleks. Ia memiliki inti sel yang dibungkus membran inti dan juga memiliki bungkus organel, contohnya adalah nukleus, mitokondria, retikulum endoplasma, serta badan Golgi. Dan juga pada luar sel eukariotik itu memiliki silia yang membantu pergerakan sel. Begitu. Oke. Jadi, sehingga jawabannya teorinya itu tidak sama. Oke, tepuk tangan untuk Rizka. Jadi, jawaban dari kedua temanmu itu sangat tepat. Benar bahwa sel itu memiliki struktur dan bentuk yang berbeda, tergantung dari organisme dan fungsinya. Oleh sebab itu, penting untuk kita mempelajari mengenai materi perbedaan antara sel eukariotik dengan sel prokariotik. Dan juga penting untuk kita mengetahui apa saja sih komponen-komponen penyusun dari sel itu sendiri. Jadi, tolong ikuti dengan sesama pembelajaran hari ini supaya kita akan lebih memahami materi ini. Bisa? Nah, ada satu motivasi untuk kalian. Silahkan dijawab ya yang tahu ya. Pertanyaannya, pernahkah kalian bertanya-tanya, tak terpikir gitu ya, mengapa bakteri itu bisa bertahan di tempat ekstrim seperti mata air yang panas atau di dalam tubuh manusia? Sedangkan sel tumbuhan dan sel hewan memiliki struktur yang lebih kompleks. Ada yang tahu kan, Khaliza? Terima kasih Bu Fani. Adapun alasan mengapa bakteri bisa bertahan di tempat yang ekstrim karena kesederhanaannya, yaitu tidak terlalu bergantung pada sistem internal yang rumit, sehingga bakteri itu lebih fleksibel dan cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian dia juga bisa membuat perlindungan yang berbentuk struktural dan kecepatan dalam bereproduksi dan berkembang biak. Sedangkan kompleksitas sel tumbuhan dan hewan membuat mereka lebih rentan terhadap perubahan yang ekstrim. Dikarenakan sel tumbuhan dan sel hewan lebih kompleks dan memiliki banyak organel yang semuanya itu saling berhubungan dan saling
membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, hal itulah yang membuat mereka itu rentan dan sensitif terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim dan memerlukan kondisi yang lebih stabil untuk berfungsi secara optimal. Oke, tepuk tangan untuk Haliza. Kita akan melakukan ice breaking namanya hitung kelipatan 3. Ada yang tahu? Ada yang pernah? Pernah ya? Nah, jadi ini Ibu jelasin sebentar. Misalnya nanti Ibu bilang berhitung mulai dari Kirana gitu kan. Yang dapat di angka kelipatan 3 jumlahnya itu bilang wow gitu. Ya, misalnya 1, 2. 14. Oke, fokus ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, akan bagikan lembar asesmen diagnostik untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana sih mengenai materi ini, yaitu materi perbedaan sel eukariotik dan materi sel prokariotik serta komponen penyusunnya. Jadi Ibu bagiin dulu ya. Yang pertama itu asesmen diagnosis non-kognitif. Nah, pada kolom daftar pertanyaan itu silakan diisi singkat saja. Apa yang kamu rasakan saat ini? Yang kedua, apakah kalian senang belajar biologi? Asesmen diagnosis kognitif. Nah, buka halaman belakangnya. Ada 2 pertanyaan yang harus diisi sekarang. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan untuk mampu memahami mengenai perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik, serta apa saja penyusun komponen dari sel itu sendiri. Ya. Kemudian, langkah kerja kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu nanti Ibu akan menanyakan sebuah video mengenai materi perbedaan sel eukariotik dengan prokariotik beserta komponen kimiawi selnya. Kemudian, Ibu akan membagikan sebuah kertas. Ini ya. Kertas ini sebagai alat untuk kalian menuliskan hasil diskusi dan hasil kalian merangkum dari apa yang telah kalian dapat setelah menyaksikan video yang sudah Ibu tayangkan. Paham ya? Oke, lanjut. Setelah itu, yang ketiga, Ibu akan membacakan kelompok. Kelompoknya Ibu berikan nama istilah habitat. Nah, ada namanya habitat kiri dengan habitat sebelah kanan. Habitat sebelah kiri itu menjelaskan atau mencari tahu mengenai materi fokusnya yaitu sel prokariotik. Sedangkan habitat sebelah kanan, ini ya, itu fokusnya merangkum atau mencatat materi mengenai sel eukariotik. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu, Ibu akan memberi kalian waktu untuk berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Jadi teman sebangku itu akan Ibu anggap sebagai kelompok kecil. Berdiskusi dan bertukar informasi dari materi yang telah kalian rangkum bersama. Kemudian, kita akan setelah merangkum berdiskusi, kalian akan masuk ke game estafet, ke presentasi. Jadi silakan nanti presentasilah secara aktif, kemudian yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Apa sudah paham? Paham ya? Ya. Setelah itu, pada aspek penilaian. Jadi aspek penilaian yang Ibu ambil pada materi perbedaan sel eukariotik dengan sel prokariotik ini, yaitu pada penilaian pengetahuan, Ibu menggunakan asesmen formatif pada presentasi yang telah kalian lakukan, yang pertama. Yang kedua, pada kuis game estafet yang telah kalian kerjakan. Yang ketiga, pada lembar kerja. Lebih jelasnya, silakan kalian tonton pada video berikut ini yang Ibu tayangkan.
Nah, ini ya, materi kedua, komponen kimia pada sel. Berdasarkan video yang sudah kita tonton bersama, apa rumusan masalah yang kalian dapat ini? Adakah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak kalian? Atau banyak konsep-konsep baru yang kalian dapetin? Ada ya? Oke. Nah, dari video tadi, silakan kalian buat ringkasan atau rangkuman dari kertas yang sudah Ibu bagikan. Coba angkat kertasnya semuanya ke atas tinggi-tinggi. Oke, dapat semua ya? Oke. Terima kasih. Bagi yang ingin membuat kembali PPT dari Ibu, materi tadi, beserta ingin menonton video tadi bersama dengan teman sebangkunya sebagai kelompok diskusinya, Ibu persilakan untuk berdiskusi. Generasi saintis, berpikir kritis, bertindak logis. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Fokus ya, sudah ya? Oke, semua kertas terpantau sudah tertutup. Oke, ini bakal bagikan soal kuis. Bagian dapat soal ini ada 2 kolom nih, jangan bingung ya, tetap fokus pada kolom pada habitat sesuai yang kalian dapetin. Oke, ini ayo lanjut oper ke belakang. Satu orang satu. Kalau ada yang kurang, ya. Oke, enak. Oh iya, ternyata ada yang sendirian tadi di kelompok ya. Merasa berat nggak? Atau mau Ibu joinkan? Boleh. Oh iya. Ayo aja maju yuk, tolong yuk. Sama Kak Ardi ya, diskusi. Oke, lebih ya. Jadi pas ya tadi kita dapat kolom kanan kan? Kiri ya ini. Jadi kanannya Kak Ardi pas. Oke. Satu-satu Kak soalnya. Siap untuk presentasi, silahkan maju ke depan. Oke, kelompok Kirana mau presentasi? Maju dulu yuk. Mau berdua atau satu aja mewakilin? Berdua aja deh, biar powernya tuh kan berdua gitu. Jawaban berdua kan? Oke, kalau saya maju. Oke, boleh perkenalan dulu siapa namanya? Perkenalkan, saya Kirana Diara Ardeli dan rekan saya Safira Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perbedaan struktur sel prokaryotik dan eukaryotik yang telah dijelaskan di video yang telah ditayangkan tadi. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukaryotik memiliki inti sel yang dibungkus membran. Contoh sel prokaryotik adalah bakteri, sedangkan eukaryotik mencakupi sel hewan dan tumbuhan. Cukup? Oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan kepada kelompoknya Safira dengan Kirana. Angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Gani. Kenapa sel eukaryotik dianggap lebih kompleks dibandingkan sel prokaryotik? Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung? Dipikirkan dulu. Oke. Bentar ya, Iya. ya. Diskusi dulu dengan Safira. Oke, silakan. Siap? Siap. Safira atau Kirana lagi? Kirana aja. Lagi saya tenggorokan aja ya? Enggak kan? Enggak ya, sehat ya? Iya. Coba, silakan aja. Izin menjawab pertanyaan dari saudara Gani. Karena sel eukaryotik memiliki organel membran seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi yang memungkinkan fungsi-fungsi khusus berlangsung di dalam sel. Ini berbeda dengan prekaryotik yang tidak memiliki organel kompleks.
Oke, sudah terima ya? Oke, bagus sekali jawaban dari tadi udah dijelaskan oleh beberapa teman tadi. Itu barangkali cukup mewakili ya dari konsep yang sudah bersama-sama tadi kita dapetin dari video yang telah ditayangkan tadi beserta materi di PowerPoint yang sudah tadi Ibu bagiin pada link di ponsel kalian masing-masing. Coba Ibu ingin satu lagi siswa berdiri kalau bisa tanpa membaca deh. Simple aja, sederhana aja. Perbedaan dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik secara konsep. Coba, ada yang berani? Angkat tangan. Silakan. Oke, Rizka dari habitat kanan. Sel apa itu namanya? Sel prokaryotik itu akan coba dijawab oleh Rizka. Silakan berdiri. Coba dijawab. Ya. Apa jawabannya adalah B. Lalu yang nomor 2, sel prokaryotik contohnya terdapat pada organisme C. Bakteri dan Cyanobacteria. Nomor 3, fungsi utama protein dalam sel adalah mengatur reaksi kimia. Jawabannya itu adalah Tepuk tangan untuk Rizka. Makasih ya jawabannya. Coba dari habitat sebelah kiri. Sel eukaryotik. Ada yang bersedia? Oke. Aliza, silakan. ini sel eukaryotik adalah C. Memiliki organel yang bermembran. Lalu yang kedua, semua sel eukaryotik memiliki sel. Jawabannya salah. Yang ketiga, senyawa penyusun membran sel adalah B. Tepuk tangan untuk Aliza. Rata-rata tadi mewakili dari teman-temannya itu Rizka dengan Khaliza itu jawabannya tepat sesuai dengan jawaban yang telah Ibu pilih dari referensi daftar pustaka yang Ibu dapetin. Jadi benar. Berdiri kalau bisa tanpa membaca deh. Simple aja, sederhana aja. Perbedaan dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik secara konsep. Coba, ada yang berani? Perbedaan sel prokaryotik dan juga eukaryotik itu tadi ada pada namanya juga pada bahasa Yunani. Pada prokaryotik itu pro yang berarti sebelum dan juga karyon itu berarti inti. Sehingga arti dari sel prokaryotik itu adalah organel yang tidak memiliki inti sel. Dan juga contoh dari sel prokaryotik itu adalah bakteri dan archaea. Selanjutnya, dari sel eukaryotik dari bahasa Yunani yang berarti yang berarti sebenarnya dan juga karyon yang berarti inti adalah sel eukaryotik adalah organisme yang memiliki inti sel. Dan juga contoh dari sel eukaryotik ini adalah sel tumbuhan, sel hewan, dan juga sel jamur ataupun fungi. Nah, dari sel prokaryotik dan juga sel eukaryotik ini memiliki perbedaan secara signifikan, mulai dari ukuran, struktur, dan juga bentuknya. Pada bentuk sel prokaryotik itu bentuknya seperti kapsul, sedangkan pada bentuk sel eukaryotik itu bentuknya tidak teratur, bisa menjadi pipih, bulat, ataupun oval. Sedangkan pada ukurannya, sel eukaryotik itu ukurannya lebih besar dibandingkan sel prokaryotik. Sel eukaryotik itu lebih sekitar 10 sampai 100 mm. Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan untuk Rizka. Jadi kita udah diskusi, berkolaborasi, kemudian presentasi sudah. Ibu akan membagikan lembar kerja yang terdiri dari 2 soal. Silakan kalian jawab sedetail mungkin. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit. Ya, bisa ya? Oke, ini Ibu bagiin dulu. Seperti lembar berwarna tadi, ini tolong diisi bagian nama dan kelasnya. Di sini ada yang ingin bertanya, silakan. Cukup ya? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita akan melakukan refleksi. Jadi, Ibu minta tolong, silakan kalian sampaikan secara tertulis ataupun lisan. Nanti boleh ada yang mewakili ke depan untuk menyampaikan refleksi yang didapatkan dari proses pembelajaran pada hari ini. Oke, siapa yang berkenan untuk maju menyampaikan refleksinya? Oke, Tasya. Siapa lagi? Ada yang berkenan untuk menyampaikan refleksi kita pada hari ini?
Tidak ada? Tasya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin pada Ibu Pani dan Ya. teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan refleksi dari pembelajaran yang telah saya ikuti. Pertanyaan pertama, apakah pembelajaran hari ini bermakna atau bermanfaat bagi murid? Jawabannya adalah ya, pembelajaran hari ini sangat bermakna dan bermanfaat untuk diikuti. Karena saya jadi lebih memahami dasar penyusun makhluk hidup, yaitu sel, serta mengetahui komponen-komponen penyusunnya. Pertanyaan kedua, hal baru apa saja yang kalian pelajari hari ini? Jadi, pada hari ini saya mempelajari perbedaan antara sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya seperti bakteri. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, contohnya pada tumbuhan dan hewan. Serta saya dapat memahami tentang komponen kimiawi, senyawa organik seperti protein, lemak, karbohidrat, asam nukleat, dan air, yang semuanya penting bagi sel. Dan pertanyaan terakhir, apakah kalian menguasai pembelajaran hari ini? Saya merasa cukup memahami dan menguasai materi hari ini, terutama pada perbedaan prokariotik dan eukariotik tersebut. Namun, saya masih perlu mengulang lagi untuk memahami masing-masing komponen kimiawi sel secara mendalam. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, bagus sekali ya jawabannya. Masih ada yang lain ingin mencoba menambahkan refleksinya hari ini? Cukup ya? Barangkali harapan Ibu lebih kurang itu sama seperti jawaban Tasya, bahwasanya kalian sudah baik pemahamannya terhadap materi perbedaan sel eukariotik dan sel prokariotik beserta komponen-komponen kimiawi penyusun dari sel itu sendiri. Cukup ya? Tolong kalian pelajari terlebih dahulu materi selanjutnya, yaitu mengenai perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sebagai bekal di pertemuan kita selanjutnya. Bisa? Coba, siapa yang bersedia untuk menyebutkan jargon sekolah kita? Satria sekolahnya sang juara? Boleh, Gani lagi. Ya, yuk. Ikutin ya, kalau Gani bilang, Satria, apa jawabannya? Iya. Ibu juga semangat nih kalau nyebutin jawaban kita. Yuk, mulai Kak. Satria. 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 Oke. Terima kasih untuk semangat dan fokusnya hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup bersama dengan membaca doa. Bisa? Dan dipimpin lagi? Oke, makasih ya kalau dipimpin lagi Kak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.